kira dari sini 6 kilometer. Karena kami diusir Pak. Ya saya ingat, dan sepengetahuan saya itu atas nama di bawah pimpinan Martin Luther Bangun. Kita lebih kurang 20 orang naik mobil double cabin berlogo BMS Pak. Begitu turun dari double cabin langsung mengambil batu di pasar itu, langsung melempari kami ke gubuk. Itu mereka bolok katanya. Inilah yang STPL saya yang di Polsek Kota Limbaru Pak. Sampai sekarang belum ada kepastiannya Pak. Ada pelang ya milik Yopi Sangkot Batubara ya di sini ya. Ternyata tidak hanya satu pelang atas nama Yopi Sangkot Batubara, ini ada tulisannya 150 hektar lebih SK Camat atas nama Yopi Sangkot Batubara. Padahal ini masih termasuk wilayah hutan. Khususnya adalah merupakan kawasan hutan. Di situ ada kawasan hutan produksi. Kawasan hutan produksi itu luasnya sekitar 4.000 hektar, terus berdampingan dengan areal kawasan konservasi. Baik. Nah, yang diperebutkan itu juga sebagian besar itu merupakan areal kawasan konservasi yang misalnya diklaim oleh PT IRA itu. Setelah kita cek di lapangan, itu 60% merupakan areal konservasi. Kan tadi saya sebutkan by name by address. Benar nggak dia tuh penduduk di situ? Saya tetap akan melakukan penjagaan dari kawasan itu selaku tupoksi saya sebagai kepala dinas dan dinas kehutanan. Nah, Apa kabar saudara? Ada lokasi yang termasuk dalam kawasan hutan yang saat ini dikuasai oleh oknum kelompok tani. Lokasinya tidak jauh dari Desa Sukamakmur, Kecamatan Kota Limbaru, Kabupaten Deli Serdang. Perambahan kawasan hutan ini untuk ditanami oleh oknum kelompok tani menjadi pemicu konflik antar kelompok tani di kawasan ini. Hingga pada akhirnya di tahun 2020, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara memutuskan untuk membagikan kawasan yang direbutkan ini kepada 3 kelompok, yakni PT IRA, Sada Olah Reboisasi, dan juga Pasta Surbakti. Pada kenyataannya, meskipun 3 kelompok yang disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, hanya 1 kelompok saja yang saat ini menguasai lahan yang dimaksud. Bahkan 1 kelompok ini telah berani memasang pelang dengan menyebut bahwa mereka memiliki surat keterangan atau SK dari camat untuk kepemilikan lahan tersebut. Mengapa Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara membagikan kawasan hutan kepada kelompok tani? Dan mengapa mereka mendapatkan izin berupa SK camat untuk kepemilikan lahan yang masih termasuk dalam kawasan hutan lindung? Dan mengapa membiarkan konflik antar kelompok tani untuk merebut lahan yang masih termasuk kawasan hutan lindung untuk mereka kuasai? Kami akan merangkumnya dalam program eksklusif Aktual Channel bersama saya, Prasetyo. Ya saudara, seperti apa sebenarnya fakta yang terjadi atas perebutan lahan di kawasan hutan yang ada di dekat Desa Sukamakmur, Kecamatan Kota Limbaru, Kabupaten Deli Serdang? Kami akan mengajak Anda untuk menjumpai tokoh masyarakat di kawasan ini. Kita sudah membuat janji bersama Pak Keling Sembiring, dan juga ada masyarakat nanti yang di lokasi. Kita akan bertanya, benarkah ada terjadinya konflik perebutan lahan kawasan hutan lindung di kawasan tersebut? Pak Keling Sembiring, benar Pak ya? Prasetyo Pak, ya. apa kabar? Sehat Pak. Prasetyo Pak. Herman. Kami dari program eksklusif Pak Keling dan Pak Herman. Iya Pak. Pak, kami ingin mengetahui, benarkah terjadi konflik rebutan lahan kawasan hutan lindung di dekat Desa Sukamakmur, Kecamatan Kota Limbaru, Kabupaten Deli Serdang? Ya, itu benar Pak. Di Dusun 10 Desa Sukamakmur itu terjadi konflik. Di dekat desa ini Pak ya? Ya, dekat desa Baik. ini Pak. Ya. Awalnya seperti apa Pak? Kok bisa terjadi konflik? Ya, itu perebutan lahan Pak, perebutan lahan. Perebutan lahan ya? Iya. Bapak di situ ketika itu? Tidak ya? Tidak Pak, tidak. Pak Herman, ketika Ya. itu terjadi konflik, Bapak ada di lokasi? Pada waktu kejadian itu saya nggak ada Pak. Tapi Bapak mengetahui ya? Saya mengetahui. Seperti apa Pak? Boleh diceritakan sedikit saja Pak? Apa sebenarnya yang terjadi ketika itu? Kalau menurut Awalnya seperti apa Pak Herman? awalnya kayak gini, ini kan ada kelompok tani masyarakat, sebagian kelompok tani, sebagian masyarakat.
Jadi masyarakat ini ya kalau kelompok tani katanya kelompok tani. Jadi terakhirnya masyarakat ini udah lama sana bertanam. Nah, dengan alasan ya kelompok tani lah. Jadi terakhirnya datang ini orang apa kira-kira bisa dikatakan orang PTIR lah. Sama-sama ingin menguasai lahan Sama-sama awalnya Pak ya. Lahan itu. Baik, baik Pak Herman. Pak Keling, awalnya siapa yang menguasai lahan? Setahu Bapak sebagai tokoh masyarakat di sini. Seingatan saya Pak, atau yang jelasnya itu, ya itu kelompok tani Sadaola Reboisasi yang diketuai oleh Supardi Surbakti. Baik, itu yang pertama kali. Yang pertama kali. Lalu seperti yang disampaikan oleh Pak Herman tadi, ada kelompok lain. Iya. Iya. Banyak Pak yang ingin masuk ke dalam. Itu saya kurang tahu jelasnya Pak. Tapi ada kelompok lain yang ingin menguasai untuk merebut lahan yang sudah dikelola oleh kelompok Sadaola Reboisasi Pak ya? Iya. Baik, Betul sekali Pak. Lokasinya jauh Pak dari sini? Kira-kira dari sini 6 km Pak. Baik, 6 km. Ya. Pak Keling dan juga Pak Herman, boleh tidak tunjukkan kepada kami di mana titik lokasi tersebut dan ada tidak Pak tanda-tanda yang menyatakan bahwasannya kawasan tersebut memang termasuk dalam kawasan hutan lindung? Ada Pak. Bisa Pak? Bisa Pak ya? Iya, bisa. Boleh tunjukkan kepada kami Pak? Boleh, Pak. Pak. Ayo boleh. kita berangkat Pak ya, dengan Iya. menggunakan kita menggunakan apa ke sana? Bisa sepeda motor atau Mobil aja lah, Pak, mobil. Pak ya? Iya. Boleh ya? Pasakan masih bisa. Ya baik, saudara, kita akan mengikuti Pak Keling dan juga Pak Herman untuk menuju ke lokasi yang disebut-sebut sebagai kawasan hutan lindung. Tapi saat ini kawasan tersebut menjadi rebutan hingga terjadinya konflik antar kelompok tani. Di mana kawasan tersebut? Ayo ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Ya saudara, jadi saat ini tim dibawa oleh Pak Keling Ya. menuju ke lokasi Pak ya. Iya. Lokasi hutan yang disampaikan oleh Pak Keling saat ini dimanfaatkan atau dikelola oleh satu oknum saja, dimanfaatkan mereka sebagai lahan pertanian. Iya. Ya. Pak Keling, ini jaraknya masih jauh lagi Pak Keling? Kira-kira 6 km Pak. 6 km ya. Itu seperti yang kita lihat tadi, memang ada tulisan ya tadi Iya, yang dikuasain oleh Yopi Batubara sudah SK Camat. Iya. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Ini masih termasuk dari hutan kawasan hutan. Tapi mengapa ada SK Camat dan sudah dikeluarkan atas nama Yopi Batubara? Iya. Di sini juga mulai ada keanehan ya kalau tim kami melihat ataupun menganalisis ya Pak Keling ya. Ini jalanan di kawasan yang diklaim oleh oknum sebagai lahan dia yang sudah ber-SK Camat, jalannya mulus sekali Pak ya. Iya Pak. Iya. Tapi sebelum memasuki wilayah ini seperti yang kita jalani tadi, Jalan tikus Pak. jalan tikus dan juga ada pemukiman warga itu jelek Pak ya. Iya. Tidak diaspal dan ada yang diaspal tapi jalan berlubang semua Pak ya. Iya oke Pak ya. Ya jadi itu saudara yang bisa kita lihat mulai ada kejanggalan perjalanan ataupun jalan menuju ke lokasi yang disebut sebagai hutan di kawasan ini. Di titik ini masih ada pelang ya milik Yopi Sangkot Batubara ya di sini ya. Ternyata tidak hanya satu pelang atas nama Yopi Sangkot Batubara, ini ada tulisannya 150 hektar lebih SK Camat atas nama Yopi Sangkot Batubara. Padahal ini masih termasuk wilayah hutan. Ada bukti nanti kita cari yang menunjukkan bahwasannya di lokasi ini merupakan lokasi ataupun kawasan hutan. Ikuti kami terus dalam program eksklusif. Baik saudara, di sini Pak Keling memberhentikan kendaraannya karena di sini ada kemarin Pak Keling ya ada tanda bahwasannya ini di wilayah kehutanan Pak ya. Iya. Ada pelang yang menunjukkan bahwasannya di kawasan ini adalah hutan. Di sebelah mana Pak Keling? Ini Pak ini. Boleh kita ke sana Pak Keling? Dicabut masyarakat boleh Pak boleh. Yang dari sini lewat ya Pak? Ya, Atau dari mana? Ini Pak ini Pak. Oh dari sini ya? Iya iya. Yang di sini ya? Ya ini Pak ini. Ini Pak Keling ya? Iya Pak ya.
sebelum dicabut, saudara, kita sudah memiliki dokumentasi sebenarnya apa tulisan pelang di sini. Tapi yang jelas inti dari pelang yang sudah dirusak ini bisa Anda perhatikan ya, bisa kami tunjukkan. Yang alasnya ini sebenarnya dicor menggunakan semen, tapi ini sudah retak semua ya. Dan pelangnya ini memang ada tulisan, tapi sudah hilang. Dan tulisannya ini dalam dokumentasi memang menunjukkan bahwasannya ini adalah kawasan dari hutan rakyat ya. Ya baik saudara, ini di pemberhentian kita menuju ke titik yang disampaikan oleh Pak Keling. Ada yang menyatakan bahwasannya kawasan ini memang kawasan hutan yang memang ditandai oleh pemerintah. Baik, seperti apa? Kita ikuti petunjuk dari Pak Keling di sini. Ayo ikuti kami. Memang menuju ke lokasi saudara di sini jalanan juga tidak cukup bersahabat ya, karena kita harus melewati jalan yang penuh dengan genangan air ya. Oh, lokasinya di sini Pak ya. Sini ya. Saudara, dari titik pemberhentian kita tadi menuju ke lokasi pilar ini memang kita harus menerobos semak-semak yang kontur jalannya ini lembek. Jadi kita harus berjuang cukup jauh juga masuk ke dalam. Jadi kita harus hati-hati karena takutnya bagi yang tidak terbiasa seperti kami ini bisa kaki kami terbelit oleh rumput liar ya di sini, dan juga banyak duri-duri, dan juga terjeblos karena kontur tanahnya memang lembek. Kalau dipijak kaki kita masuk ke dalam tanahnya. Kita baru menyusul Pak Keling dan juga rekan Pak Keling di sini dekat Pak ya, depan ini ya. Iya, pas Pak, pelang ya Pak ya. Iya, betul. Menunjukkan bahwasannya ini adalah kawasan dari hutan. Ya, bukan milik oknum pribadi ataupun kelompok, tapi kawasan hutan. Ada pelangnya Pak ya. Ada, Ayo Pak. Pak, bisa tunjukkan ke kami. Iya. Yuk, kita akan ditunjukkan oleh Pak Keling. Oke. Ini dia Pak. Oke, ini ya Pak Keling ya. Ya, saudara, kita sudah sampai di pelang yang sudah kita cari tadi cukup lama, cukup melelahkan dan cukup berjuang sekali Pak Keling ya. Iya, Agak sesak napas Pak Keling, Nggak apa-apa, tertusuk-tusuk duri Pak Keling ya, dan terjeblos dengan lumpur Pak ya. Iya. Karena jalanan memang pelang ini juga sudah tertutup. Jadi artinya kalau kita memang tidak khusus mencari ini susah. Susah. Iya. Kami saja, tim dan juga Pak Keling dan juga rekannya mencari pelang ini sangat sulit sekali, karena memang bisa Anda lihat saudara di sekeliling kita ini memang sudah semak belukar ya, sudah tertutupi sama semak. Jadi memang kalau kita baca ya saudara, di sini memang ada pernyataan dari pemerintah bahwasannya ini merupakan kawasan ekosistem loser yang merupakan kawasan hutan. Jadi memang di sini inilah pelangnya, satu pelang yang cukup dalam, cukup tertutupi, tidak kasat mata Pak ya. Baik. Seperti apa fakta lainnya? Terus ikuti kami dalam program eksklusif Aktual Channel. Baik saudara, dalam rebutan lahan hutan yang ada di dekat Desa Sukamakmur, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, memakan korban jiwa. Apa yang terjadi saat konflik tersebut? Kami akan mengajak Anda untuk menemui salah seorang korban bernama Rusli Surbakti. Ikuti kami terus dalam program eksklusif. Pak Rusli, apa kabar? Pak Rusli Surbakti ya? Iya Pak. Prasetyo Pak, dari program eksklusif. Pak, boleh kita ngobrol Pak ya? Boleh Pak. Oke, baik saudara. Di sebelah kiri kami sudah ada Pak Rusli Surbakti yang saat konflik terjadi beliau menjadi korban Pak ya? Iya. Pembacokan ya? Iya Pak, penyerangan dan pembacokan lah Pak. Baik, Pak, boleh kami duduk Pak ya? Silakan Pak. Kita tarik kursi dulu saudara, untuk Pak izin Pak ya. Kita ingin mengobrol.
Rusli, Iya Pak. kapan terjadi konflik tersebut? Konfliknya terjadi pada tanggal 10 tanggal 10 bulan 9 Pak. Bulan 9 tahun 2021. 2021. Iya. Apa yang melatar belakangi konflik tersebut terjadi? Awalnya seperti apa? Ya kami anggota kelompok tani Pak. Bapak kelompok tani yang mana? Kelompok tani Sada Olah Reboisasi. Itu kelompok tani yang pertama kali masuk Pak ya? Iya Pak, seingat dan sepengetahuan kami warga desa Sukamakmur hanya kelompok tani hutan yang ada di desa Sukamakmur yaitu adalah kelompok tani Sada Olah Reboisasi. Baik, dalam kelompok tani Bapak sebagai apa? Saya anggota beserta juga sebagai koordinator pembibitan Pak. Baik. Ketika konflik terjadi, posisi Bapak artinya ada di lokasi yang saat ini masih disebut sebagai kawasan hutan Pak ya? Iya Pak. Lalu kenapa bisa terjadi konflik? Ya karena kami diusir Pak, kami diusir dari lokasi untuk angkat kaki dari lokasi tersebut. Kami udah banyak berkorban di situ Pak. Siapa yang mengusir Pak? Ya yang mengatasnamakan atas nama PT IRA lah Pak. PT IRA? Siapa yang saat itu menjadi motor untuk pengusiran kelompok yang pertama kali masuk di kawasan ini? Yang ya seingat dan sepengetahuan saya itu atas nama di bawah pimpinan Martin Luther Bangun. Baik, apa yang mereka lakukan? Pengusirannya secara langsung atau ada melalui suruhan-suruhan atau seperti apa Pak? Iya ada penuh dengan segala macam cara lah Pak. Seperti apa? Ya penyerang, contohnya saya diserang Pak. Serang. Diserang dan menggunakan preman bayaran Pak. Baik, sebelum itu kan konflik Pak ya terjadi Iya. ya. Sebelum konflik terjadi kan Bapak ada di lokasi. Iya. Nah, apa yang terjadi ketika itu? Iya, sebelum dia penyerangan, apa tanda-tandanya? Dia mengusir dan membawa kelewang sama senapang lah Pak. Tiba-tiba saja Pak ya? Iya tiba-tiba siapa yang kerja di situ diusir. Ada tanaman di situ dipotong. Dipotong tanamannya, lalu kelompok tani yang ada di situ yang termasuk dalam Sada Olah Reboisasi diusir Pak ya? Iya Pak. Diusir. Lalu Ya itulah Pak. Ya kami kan memang karena kami saat di bawah perlindungan pemerintah Pak. Itu makanya kami bertahan. berapa orang ketika terjadi konflik itu Pak? Ya kami Hanya Bapak sendiri? enggak Pak, ada juga anak saya, ada juga beberapa orang saksi yang ada di lokasi tersebut. Tapi nggak ada yang melihat langsung kejadiannya Pak. Artinya Karena- berpencar ini semua Pak Iya ya? Pak, iya Kelompok Pak. tani ya? Iya. Lalu ketika penyerangan terjadi ada tanda-tandanya Pak mereka datang? Nggak ada Pak. Sore hari ketika itu? Jamnya jam 3.30 lah Pak. Berarti sore Pak ya? Iya sore. Tiba-tiba mereka menyerang. Ada berapa orang yang menyerang Pak? Sekitar lebih kurang 20 orang naik mobil double cabin berlogo PMS Pak. PMS ya? Mobilnya. Masuk ke apa Pak ya? Masuk Ya, ke lokasi ya? Soalnya orangnya anggota PMS saya nggak tahu, tapi mobil yang digunakan orang itu itulah Pak. Memakai sebo atau Enggak. penutup Nggak ada. terbuka Pak ya? Terbuka, tapi yang membantu saya makanya saya nggak kenal karena pakai masker. Pakai masker ya? Iya. Tapi Bapak kenal Pak ya? Ada yang kenal? Ada. Banyak yang Bapak kenali? Yang cukup saya kenal adalah 3 orang termasuk ya warga desa Sukamakmur ini Pak. Luther Surbakti, Rubianto Sembiring dan Senjata Tarigan. Itulah yang mengendalikan preman ini, bayaran ini semua Pak. Baik, berapa orang tadi Pak yang naik double cabin? Ya sekitar lebih kurang 15-20 orang lah Pak. 15 orang itu turun dari mobil, lalu Langsung- tiba-tiba membawa apa Pak? Membawa kelewang lah Pak. Kelewang? Selain kelewang, ada senjata lain? Yang saya lihat itu aja Pak. Tapi dia begitu turun dari double cabin langsung mengambil batu di pasar itu, langsung melempari kami ke gubuk. Itu mereka bunuh katanya. Tanpa adanya Koordinasi nggak ada. komunikasi Pak Nggak ya? ada, nggak ada. Jadi Bapak yang mengetahui, Bapak saat itu lagi sendiri Pak ya? Nggak sendiri. Artinya ada berdua, berdekatan posisinya. Iya, ada kami lebih kurang 10 orang juga di 10 orang, Iya. berdekatan posisi Pak ya? Iya. Langsung lari. Ya nggak lari Pak, nggak bisa lari lagi Pak. Dia udah berpencar melempari gubuk itu. Baik, jadi terkepunglah di situ Iya. Pak Rusli ya, Iya. dengan warga yang lain. Bapak terkena sabetan dari senjata tajam, Iya Pak. tidak sempat mengelak. Ya nggak sempat Pak, orang kejar-kejarannya kami. Baik, ada beberapa orang lainnya di sekitar Bapak. Mereka kena juga atau seperti apa? Ya ada juga yang karena ketakutan anak saya ya memberikan perlawanan juga Pak. Melawan Pak ya. Iya. Jadi setelah konflik itu terjadi,
berapa lama durasi penyerangan itu, Pak? Ya lah setelah mereka tiba memberikan langsung penyerangan dan pelemparan terhadap gubuk yang tempat kami berteduh, ya langsung kira-kira 15 sampai 20 menit saya udah kejadian, Pak. Sudah kejadian? Iya. Tidak sadar diri atau Bapak sempat lari? Ya setelah saya kena yang lari, Pak. Bapak lari ya? Lari. Lari itu Dan naik dibawa sepeda oleh motor? anak saya, enggak. Lari dengan kaki, baru kira-kira 100 meter dari lokasi kejadian saya dinaikkan ke mobil, Pak. Dikejar juga, Pak? Dikejar, Pak. Dikejar juga ya? Dikejar juga. Sampai mana dikejar, Pak? Ya sampai kampung inilah, Pak. Sampai kampung ini? Iya. Lalu mereka pergi? Lalu saya terus ke rumah sakit. Tapi di rumah sakit pun dikejar juga sama mereka, Pak. Baik. Sempat membuat laporan, Pak ya? Sempat, Pak, udah ada laporan kita. Ada bukti laporan, Pak? Ada, Pak, ada, Pak. Baik, saudara, jadi Pak Rusli dalam ceritanya saat kejadian berada di lokasi yang memang disebut sebagai kawasan hutan yang mereka mendapat izin untuk mengelolanya. Namun pada saat itu Pak Rusli dan juga rekan-rekannya diserang dengan kelompok lain dengan membawa senjata tajam. Itulah terkena Pak Rusli terkena serangan senjata tajam di bagian wajah. Bisa saudara lihat ini masih ada bekas, Pak ya. Di sini, Ada, Pak, ya. ada, Ini, Pak, ada, Pak. Saudara, masih ada terlihat di bagian pipi dan juga hingga ke hidung, Pak ya. Iya, Pak. Ini belum hilang. Berapa jahitan kemarin, Pak? Iya, nggak ingat lagi saya, Pak. Ingat. Tidak Lebih- sadar, Pak ya, sampai Iya, rumah sakit nggak ya. sadar. Saya sampai dirawat ya lebih kurang 10 hari lah, Pak. Baik. Ada laporan yang juga Bapak sampaikan ya. Inilah yang STPL saya yang di Polsek Kota Limbaru, Pak. Ya. Dan ini apa hasilnya, Pak? Sampai sekarang belum ada kepastiannya, Pak. Belum ada kepastian hukumnya, masih gitu-gitu aja jalan Ini kita, Pak. di tanggal 9 Oktober, Pak ya. Iya, ya. 9 Oktober, tapi ini bukan nama Bapak saya lihat. Sastrawan Karena saya di rumah sakit, Pak, makanya anak saya yang membuat laporan. mewakili, Pak ya. Mewakili saya. Jadi masuk laporan di tahun 2020, sekarang tahun 2022 tidak ada perkembangan sama sekali. Iya, Pak. Tapi mereka tidak ada proses penyelidikan yang mereka katakan Iya. kepada pihak keluarga, kepada Pak Rusli. Katanya ya kami masih Sudah mendalami diselidiki ya? penyelidikan katanya, Pak. Tapi sampai sekarang belum ada ya, belum ada. belum ketemu. Padahal sudah tahu, Pak ya, dalang dari penyerangan ini dilakukan oleh Ya dari penyerangan ini ya itu tadi lah, Pak. Kalau menurut keterangan juru periksa saya, katanya ya si Luther Sebat ini mengakui bahwa dia ikut dalam penyerangan itu. Luther ini masuk kelompok tani yang mana, Pak? Ya kalau saya bilang saya nggak tahu dari kelompok mana, Pak. Tidak ada kelompok. Tapi dia mengatasnamakan kelompok tani Alam Tajaya katanya. Katanya, tapi ini juga tidak tahu kita, Pak ya. Tidak tahu karena sudah saya cek ke dinas kehutanan pun kelompok tani Alam Tajaya ini memang betul-betul belum ada. Belum ada sama sekali. Belum ada. Pak. Baik. Tapi kalau informasi yang kami dengar ada 3 kelompok tani yang diberikan izin, Pak ya. Benar, Pak ya? Benar, Pak. Itu tahun 2020, Pak ya? 2021. 21. Disitulah setelah kejadian makanya terbentuk kelompok tani itu 2 lagi, Pak. 2 lagi ya. Nah, setelah kejadian atas nama Alam Tajaya Mandiri, Ari Resada, baru Pasta Surbakti ini. Alam Tajaya ini punya Yang atas namakan daripada ahli waris Yopi Sangkut Batubara inilah, Pak. Oke, bukan PT IRA, Pak ya? Bukan. Harusnya PT IRA, Pak ya? Iya. Maksudnya bukan Iya. Alam Tajaya ya. Bukan Alam Tajaya. Dan saat ini posisi yang saya baca kan Sada Olah Reboisasi kan salah satu dari 3 kelompok tani yang mendapat mandat untuk mengelola mengelola lahan hutan lindung, Pak ya. Iya, ya. Saat ini kelompok tani Bapak tidak mengelola lagi di kawasan Kami hutan. nggak pernah ada satu pun lokasi, Pak. Diusir. Bisa-bisa kami dibacok lagi lah, Pak. Diusir, Pak ya. Iya, Pak. Sejak kejadian itu tidak pernah sampai lagi ya. Nggak ada lagi kami yang berani turun ke lokasi, Pak. Dan kelompok yang satu lagi Pasta Juga, Pak. Pasta juga tidak Nggak berani ke masuk lokasi, Pak. ke lokasi. Karena gubuk-gubuk semua yang ada di situ udah dibakar semua, Pak. Semua kasus itu jalan di tempat. Beberapa bulan kemudian saya membuat laporan ke Propam Polda Sumut. Baik. Makanya saya terpaksa meminta surat kuasa dari anak saya. Tapi belum jalan, Pak ya, sama sekali ya. Belum ada ditemukan pelaku, Pak ya. Belum, Pak. Belum. Dalangnya yaitu yang saya kenal orang itu yang bertiga, Pak. Luther Surbakti, Senjata Tarigan, dan Rubianto Sembiring. Mereka ini kelompok tani yang mana, Pak?
Kalau kelompok taninya dia mengatasnamakan kelompok tani Alam Tajaya. Tapi tidak terdaftar Pak ya sebagai Kalau menurut pihak ya, yang sah untuk mengelola lahan Pak ya. Kalau menurut kelompok tani seharusnya ya nggak salah Pak, karena itu kelompok tani, Baik. bukan kelompok tani hutan. Iya. Kelompok tani biasa Pak ya. Kelompok tani biasa, makanya lokasinya pun bukan pada tempatnya. Baik, tapi dalam setelah kejadian ada perjumpaan Pak, ada pertemuan ya antara kelompok tani hutan dengan pihak dinas kehutanan Pak ya. Ada yang, Pak, ada. Membuat satu kesepakatan Pak ya. Iya Pak, makanya di dalam pertemuan di dinas kehutanan provinsi itu terbentuklah yang diberi izin atau disetujui oleh dinas kehutanan adalah 3 kelompok Pak. Sebagai solusi untuk meredam konflik ketika Iya itu Pak ya. Iya Pak. Ada kelompok yang kalau tidak salah saya ingat ada PT IRA, ada Sadaola Reboisasi dan juga Pasta Surbakti Pak ya. Iya. Nah, saat ini menguasai siapa Pak? Iya, kalau saat ini keseluruhannya yang dikuasai oleh yang mengatasnamakan Alam Tajaya Mandiri Resada Pak. Artinya juga tidak ada terdaftar Pak ya, Alam Ta ini ya Pak ya. Belum. Harusnya seharusnya PT ada IRA, PT IRA, Pasta Surbakti dan KTH Sadaola. Oke, baik. Jadi yang saat ini yang Bapak sebutkan namanya tadi menguasai secara penuh lahan Pak. hutan Iya. untuk mereka kelola Pak ya. Iya Pak. Baik. Ada apa izin mereka yang Bapak informasi yang Bapak dapatkan? Apakah mereka sah? Apakah tidak ada teguran dari dinas kehutanan terhadap kelompok tani yang ini? Kalau teguran dari dinas kehutanan saya kurang paham Pak, tapi yang saya cek di perpajakan pun mereka belum ada. Belum ada Pak ya? Belum ada Pak. Semuanya masih 3 nama yang sah Pak ya? Iya, tapi ya Alam Tajaya Mandiri Resada ini saya cek ke dinas perpajakan Lubuk Pakam pun nggak ada. Tidak ada ya? Di provinsi pun belum ada terdaftar, di dinas kehutanan provinsi pun belum ada terdaftar. Baik, tapi kalau saya jalan ke lokasi, saya melihat pelang bernama salah satu oknum Pak ya, salah seorang Pak ya, tokoh atau seperti apa dia Pak? Yang ada di kawasan lahan itu, ada pelang terpampang di pinggir jalan. Lahan ini milik seseorang ber-SK camat, benar Pak ya, ada ya? Itu begini Pak, kalau masalah pelang itu memang dulu ada. Ya. Tapi berdasarkan itu kawasan hutan tanah negara Ya. atau kawasan hutan lindung, makanya diklaim oleh dinas kehutanan pada tahun 2000, kalau nggak salah 1998 Pak. 98. Iya, diklaim oleh dinas kehutanan. Ya. Dinas kehutanan bertanggung jawab atas itu Pak, makanya dia mendirikan pelang ini di kawasan tersebut. Baik. Tapi sampai saat ini pelang tersebut juga sudah dihapuskan Pak ya? Bukan dicabut Pak ya? Dicabut tapi dicuri ini Pak. Dicuri ya? Dicuri, tapi dinas kehutanan hanya berpangku tangan tidak mencari barangnya. Baik. Kami anggota kelompok tani Sadaola Reboisasi dan juga berserta pemerintahan desa sudah membuat laporan ke dinas kehutanan KTH 1 Stabat Pak. Baik, di pelang tersebut ada nama seseorang. Apakah ini berhubungan dengan nama yang Bapak maksud tadi? Iya Pak. Apa hubungan mereka Pak? Ya, karena kalau setahu dan informasi yang saya dengar Pak, yang atas nama PT IRA ini atau Yopi Sangkot Batu Bara dikelola oleh dan diatasnamakan oleh Martin Luther Bangun. Berarti berkaitan Pak ya? Berkaitan Pak. Ada hubungannya? Iya Pak. Baik. Karena Martin Luther Bangun inilah yang memegang kuasa. Baik. Itu yang saya dengar Pak. Baik, lalu di pelang juga saya lihat ada dibubuhkan pemberitahuan ada SK camat yang mereka miliki. Nah, kami ingin mengetahui apakah kelompok Sadaola Reboisasi ini dulunya ketika diberikan izin sempat dikeluarkan izin berupa SK oleh camat. Ada izin untuk melestarikan hutan itu ada Pak. Tapi bukan SK camat kepemilikan Pak? Bukan. Hanya SK kelompok tani. Mengelola Pak ya? Mengelola untuk mensejahterakan penghasilan dan pendapatan masyarakat warga desa Sukomakmur khususnya Pak. Baik, untuk menguatkan kami lagi Pak, karena Bapak juga awalnya yang paling pertama kelompok tani untuk mengelola lahan tersebut, ada beberapa pelang yang ditancapkan di kiri dan juga kanan yang kami lihat, dan juga tidak adanya lagi pelang yang menunjukkan bahwasannya itu
seperti yang Bapak tunjukkan tadi, pelang bahwasannya kawasan hutan lindung itu sudah tidak ada lagi. Apakah mereka mendirikan ataupun mengelola lahan yang benar memang berada di lahan hutan lindung, Pak? Ya kalau pelang itu saya tidak tahu semua Pak. Yang saya tahu itu dulu didirikan semua kanan kiri itu pelang adalah pelang dinas kehutanan. Tapi setelah masuknya kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab ini, pelang itu semuanya raib Pak, yang seperti ini. Baik, ini kita ditunjukin salah satu bukti juga ya, pelang, saudara ya. Pelang bahwasannya di kawasan tersebut memang benar-benar kawasan hutan lindung ya, sama Pak Rusli Surbakti. Seperti apa pelangnya? Kita tunggu. Inilah pelangnya Pak. Ini dia. Ini pelang yang hijau ya. Ini pelang yang hijau dan kuning. Kuning ya. Isinya boleh kita lihat Pak ya. Coba silakan dibaca Pak. Oke. Ini sama juga ya seperti yang data yang kita miliki ya. Dua pelang ini memang pemberitahuan bahwasannya kawasan ini yang sempat kita kunjungi tadi di kawasan ini, pelang yang menunjukkan bahwasannya ini adalah lahan hutan lindung. Namun pelang ini sekarang sudah tidak ada lagi Pak, dicabut ya? Sudah tidak ada lagi Pak, udah raib semua. Baik Pak, apa harapannya Pak? Ya kami warga desa Sukamakmur dan kelompok-kelompok yang lainnya ya berharap untuk pemerintah memberikan bantuan dan untuk menuntaskan permasalahan ini Pak. Baik. Dan ya saya sendiri selaku korban mengharapkan perlindungan hukum Pak. Jika tidak ada solusi yang diberikan oleh pemerintah, ya mungkin nanti ya masyarakat ya merasa keberatan Pak. kenapa Pak? Ya karena bukan cuma masyarakat yang dari korban Pak, negara juga udah banyak keberatan memberikan bantuan bibit, entah berapa ratus juta udah habis negara, terutama dari dinas kehutanan udah banyak korban Pak. Baik. Jadi karena itu termasuk wilayah tersebut adalah wilayah warga desa Sukamakmur. Dan bukan milik pribadi Pak ya? Bukan milik pribadi. Atau bukan milik PT? Bukan. Tapi milik pemerintah yang termasuk kawasan hutan Desa lindung. Sukamakmur. Hutan lindung Pak ya? Iya, iya. Hutan lindung, baik. Terima kasih Pak Rusli atas kesaksiannya. Semoga kasus ini cepat selesai Pak ya. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa, sehat-sehat selalu Pak Rusli. Terima kasih Pak. Baik, demikian tadi saudara perbincangan kita dengan korban yang saat konflik perebutan lahan hutan yang dekat dengan desa Sukamakmur, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang terjadi. Ya saudara, kawasan hutan di perbatasan desa Sukamakmur, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang saat ini diperebutkan oleh beberapa kelompok tani yang ada di kawasan tersebut. Seperti apa tanggapan dan juga langkah yang sudah diambil oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara? Kami akan membawa Anda untuk langsung menjumpai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Herianto. Ikuti kami terus dalam program eksklusif. Permisi, Pak Herianto. Ya, silakan Pak. Apa kabar Pak Herianto? Ya, silakan Pak. Sehat Pak Herianto ya? Alhamdulillah sehat. Ya Pak Herianto. Ya Bang. Informasi yang kami dapatkan bahwasannya ada konflik yang terjadi di Kecamatan Kutalimbaru Pak ya. Adanya kelompok tani yang memperebutkan kawasan hutan di lokasi tersebut. Benar Pak Herianto ya? Dulu tahun 2021 persoalan itu pernah muncul. Baik. Waktu itu terjadi konflik horizontal yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat, akhirnya ada korban. Nah dengan adanya korban tersebut, akhirnya saya waktu itu diminta untuk memediasi. Saya lakukanlah mediasi di kantor. Saya panggil 3 pihak yang bertikai waktu itu. Ada yang mewakili dari PT IRA, ada yang mewakili dari kelompok Pasta Surbakti namanya, ada lagi satu lagi Sadaola. Kita lakukanlah mediasi waktu itu. Ada beberapa memang keputusan yang kita buat waktu itu saya menyarankan kepada mereka untuk bekerja sama atau menetapkan bagaimana lokasi-lokasi yang mereka ingin kelola dengan melalui perizinan yang ada waktu itu. Waktu itu kita masih menggunakan Permen LHK nomor P83. Ini waktu itu menggunakan untuk mengarahkan kepada perhutanan sosial. Tapi
Nah, setelah dilakukan mediasi, kemudian kita rapatkan sekali lagi juga untuk tindak lanjut. Cuma sampai saat ini kan tidak ada kata sepakat dari mereka. Masing-masing kelihatannya merasa berkeras bahwa itu tuh mereka punya hak masing-masing. Itu yang mau Iya, kendala. tapi sampai saat ini belum ada satupun kelompok tani yang memiliki izin untuk mengelola Pak ya, secara resmi ya. Belum ada, karena sudah saya kasih kesempatan tidak dimanfaatkan kesempatan itu. Karena Sudah dibuka juga dalam mediasi kemarin Pak ya? sudah dibuka di mediasi. Bahkan kadang-kadang mereka merasa, oh kamilah yang paling berhak, kamilah yang itu kan nggak akan selesai seperti itu. Mungkinkah syaratnya terlalu sulit Pak? Enggak. Apa syaratnya Pak untuk Kalau bisa dari sisi persyaratan jelas itu di aturan memudahkan semua masyarakat, kelompok, kemudian by name by address. Tetapi yang persoalannya utamanya mereka tuh saya lihat itu mengutamakan untuk memanfaatkan di lahan yang satu tempat yang diperebutkan oleh 3 kelompok itu. baik? Tapi benar Pak ya, yang mereka rebutkan ini adalah kawasan hutan. Statusnya apa Pak? Statusnya adalah merupakan kawasan hutan. Di situ ada kawasan hutan produksi. Kawasan hutan produksi itu luasnya sekitar 4.000 hektaran lebih ya. Sekitar 4.000 hektar. 4.000. Baik. Terus berdampingan dengan areal kawasan konservasi. Baik. Nah, yang diperebutkan itu juga sebagian besar itu merupakan areal kawasan konservasi yang diperebutkan Iya. itu. Yang misalnya diklaim oleh PT IRA itu. Setelah kita cek di lapangan, itu 60% merupakan areal konservasi. Baik, berarti sudah melebihi jangkauan. Seharusnya Pak, kelompok tani ketika mendapat izin, lalu setiap kelompok tani itu mendapat berapa luas lahan Pak? Kalau dari aturannya satu orang itu bisa dimungkinkan untuk mengelola 15 hektar. 15 hektar Orang. satu orang. Baik. Kalau dalam kelompok tani itu silahkan aja mereka, tergantung dengan luasan yang mereka ingin kelola. Tapi dari luas sekitar 4.000 hektar hutan produksi ini boleh dikelola semua atau ada sebagian tidak boleh Pak? Sebenarnya kan kalau secara kawasan, semua kawasan yang kuning tadi yang hutan produksi Iya. itu boleh dimanfaatkan. Boleh dikelola. Tetapi itu tadi. Baik. Nanti kan harus ada dilakukan verifikasi. Verifikasilah yang menetapkan bisa atau tidak yang mereka lakukan. Mereka akan melakukan klaim 4.000 hektar silakan gitu. Tapi yang 4.000 hektar itu betul nggak? Mereka bisa, artinya mereka punya mata pencaharian di situ. Bisa aja ternyata yang diklaim itu ada pemukiman, ada rumah ibadah, kan nggak mungkin Baik. bisa diklaim gitu. Menarik sekali Pak, ini mungkin edukasi juga bagi Iya. masyarakat. Jadi harusnya mereka punya by name by address dan mengajukan ke Dinas Kehutanan. Jadi Artinya gitu syaratnya. mereka sekarang kalau untuk P9 mengenai perhutanan sosial itu mereka mengajukan ke Kementeri LHK. Bukan ke Dinas Kehutanan Pak ya? Dinas Kehutanan. Baik. Jadi Dinas Kehutanan itu fungsinya sekarang adalah fasilitator dan regulator. Iya. Nah, mereka sekarang misalnya ingin melakukan aktivitas di situ katakanlah 200 hektar. Iya. Ya, 200 hektar itu mereka klaim mereka buat peta. Nah, nanti itu dibantu oleh KPH karena Apa KPH Pak? Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah 1 Stabat. Baik. Yang kuning itu kan di bawah kelola KPH 1. Iya. Nah, mereka mengajukan permohonan dengan peta itu nanti ditandatangani diketahui oleh kepala KPH. Tapi gratis Pak ya? Tidak ada bayar ya? Nggak boleh ada sepeser pun kita tarik uang. Tapi setelah panen ada take and give yang diberikan? Jadi gini, itu kan nanti kalau mereka melakukan usaha namanya KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial. Setiap apapun yang mereka lakukan di situ ada bernilai ekonomi, mereka harus memberikan kontribusi kepada negara berupa PSDH atau PNBP, Iya. penerimaan negara bukan pajak. Baik. Ya. Tadi Bapak sampaikan ada harus kelompok tani. Nah, dari 3 kelompok yang disebutkan dalam mediasi kemarin ada PT Pak. Apakah boleh PT mengelola dari hutan Jadi produksi ini? hutan produksi itu sebenarnya bisa dikelola oleh siapa saja. Kalau di situ ternyata banyak masyarakat diperbolehkan juga. Kan Baik. sekarang ini harus ada adil. Perusahaan boleh, masyarakat boleh. Perusahaan boleh mengajukan perizinan berusaha berapa hektar mereka mau. Itu diajukan kepada Kementerian Kehutanan. Nah, itu mungkin jalurnya agak lebih panjang dan itu memerlukan modal dan harus jelas usaha apa yang akan dibuat. Namanya sekarang perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan itu dibolehkan. Dibolehkan. Itu kita menggunakan Permen LHK nomor P8 tahun 2021. Dan itu secara cuma-cuma juga Pak? Iya ada nggak cuma-cuma ada harus yang namanya pemenuhan komitmen. Baik. Mereka harus bayar PNBP berdasarkan luasan, kemudian mereka harus bayar PNBP dari jenis tanaman yang mereka lakukan, hasilnya juga mereka harus bayar. Terus mereka juga harus melakukan apa?
UPL, kemudian AMDAL. Itu tergantung dengan manajemen risiko dari apa yang mereka lakukan dalam perizinan perusahaan yang mereka buat. Baik, Pak, kita balik ke konflik tadi. Di lapangan kita menemukan, awalnya kita menemukan ada dokumen yang menunjukkan ada plang dari Dinas Kehutanan yang menyatakan kawasan tersebut adalah kawasan hutan. Saat ini plang tersebut tercabut. Kita tidak tahu, Pak, ya, apakah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara mengetahui siapa pelaku pencabutan plang tersebut? Nah, jadi karena saya sebutkan tadi bahwa itu merupakan kawasan hutan, untuk menandai itu kita lakukan pemasangan pelang. Memang saya dapat kabar bahwa pelang kita itu sudah hilang, tapi memang belum bisa kita lakukan penggantian. Pertama mungkin ya kita juga punya keterbatasan waktu dan anggaran juga. Ini anggaran kan kalau untuk masang pelang itu kan kita tidak boleh juga dengan anggaran sendiri kan. Baik. Karena ini adalah menjaga milik negara. Betul. Jadi terima kasih juga di laporan ini menegaskan. Kami akui keterbatasan kami untuk menjaga itu. Dan memang saya dengar pelang itu sebenarnya akan kita usahakan kita pasang lagi sebenarnya. Tapi ada pelang pengganti, Pak, yang tim dapati di lapangan milik oknum, Pak. Dan ini sudah dapat tidak infonya Dinas Kehutanan? Saya dapat infonya. Baik. Di situ ada pelang juga milik dari PT perusahaan, ya perusahaan apa di situ kan disebutkan nama orang lah di situ. Baik. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Tidak boleh karena kawasan hutan, Pak, ya. Kawasan hutan. Tapi kan kalau secara tindakan kami juga tidak bisa artinya Mencabut pelang tersebut. Pelang tersebut karena Baik. itu merupakan properti. Walau properti milik orang lain di atas itu, begitu kami cabut nanti kita dipidanakan mengganggu milik orang. Nah inilah hukum pidana dengan hukum kehutanan itu kan adalah suatu hal yang berbeda itu. Baik. Walaupun nanti kalau hukum kehutanan itu nanti ada juga yang ujungnya pidana. Baik. Jadi langkah apa, Pak, ketika Bapak mengetahui ada pelang milik oknum di lokasi tersebut? Saya sebenarnya sudah pernah melakukan sosialisasi, tapi Baik. kan tidak ada yang mengaku yang memasang itu siapa. Nah, kita juga sudah berusaha bersurat kepada PT IRA itu, tapi PT IRA di situ yang disebutkan gitu ya. Nah, kita sudah bersurat, tapi sampai sekarang juga tidak ada respon dari mereka. Itu Baik. yang kita terima. Baik. Ini masih dalam posisi konflik memanas di kawasan tersebut, Pak. Solusi apa yang Bapak tawarkan sebenarnya? Yang ini sampai sekarang mungkin sudah Bapak sampaikan di dalam mediasi, cuman tidak dipenuhi oleh mereka. Apakah ada pembagian khusus ke mereka atau seperti apa, Pak? Saya tidak memberikan keistimewaan kepada mereka atau pada siapapun juga. Apalagi kalau yang mau kita fasilitasi ini berkonflik, sementara mereka juga tidak bisa memberikan kejelasan bahwa sebenarnya aku loh yang punya hak untuk mengelola ini. Kan tadi saya sebutkan by name by address, bener gak dia tuh penduduk di situ? Baik. Itu yang belum dapat sampai sekarang. Saya khawatir mereka sampai saat ini juga belum mengajukan itu karena itu belum bisa memenuhi persyaratan itu tadi. Baik. Prosesnya berapa lama, Pak? Kalau ya itu kan tergantung mereka melengkapi persyaratan itu secara pribadi. Artinya gini, ada kelompok Sadaola misalnya, mereka kelompoknya ini sekian orang, KTP-nya ini, kartu keluarganya ini, kemudian areal yang diklaimnya ini. Baik. Tapi betul nggak antara areal ini merupakan dekat dengan tempat tinggal mereka dan areal ini merupakan mata pencaharian mereka? Betul apa tidak? Baik. Itu yang harus kita jadikan verifikasi. Tapi saya jelaskan juga bahwa kita tidak memverifikasi, bukan kita. Kita cuma memetakan kalau memang itu boleh. Tapi kalau ternyata di situ ada potensi persoalan, kami juga tidak akan memberikan peta, tidak akan menandatangani peta pengusulan itu. Baik. Nah, ini diusulkan kepada Kementerian Kehutanan. Baik. Terakhir, Pak, apa yang ingin Bapak tegaskan kepada masyarakat? Jadi gini, kehutanan itu membuka pintu seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan. Karena saya tetap berprinsip bahwa masyarakat adalah ujung tombak untuk penjagaan kawasan karena kami keterbatasan. Tetapi ingat juga, saya tetap akan melakukan penjagaan dari kawasan itu selaku tupoksi saya sebagai kepala dinas dan dinas kehutanan. Nah, kalau memang masyarakat mau berperan, ajukan permohonan sesuai dengan aturan yang berlaku dan harus ada keadilan di situ. Dan juga harus jelas bahwa by name by address itu adalah kunci pokok untuk mereka melakukan upaya pengelolaan dalam kawasan hutan. Baik, terima kasih Pak Erianto telah menjelaskan secara detail proses dan juga solusi yang ditawarkan kepada pihak yang berkonflik saat ini. Terima kasih Pak Erianto, sehat-sehat selalu, sampai jumpa. Ya, demikian tadi saudara
wawancara kita dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Herianto. Dari lapangan, kami menelusuri dan mengabarkan fakta, Anda yang menilai. Saya Prasetyo, sampai jumpa.